Selamat datang lagi di Mohawk Official bersama Serino Supratomohak. Jalur pembalap muda menuju MotoGP mengalami sejumlah penyesuaian penamaan yang diatur agar lebih selaras dengan tujuan utamanya diperkenalkan. Mulai pada tahun 2026, MotoGP mengenal perlombaan Moto4 yang dikhususkan bagi pembalap-pembalap muda untuk menunjuk gigi dan memperjuangkan mimpi. Penamaan kompetisi baru ini diumumkan oleh Presiden Federasi Motor Internasional atau FIM, George Vegas, dan CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta pada Jumat tanggal 7 November 2025. Meski secara angka berada di bawah Moto3, Moto4 tidak berada tepat di bawah kelas ringan dari balap Grand Prix motor itu dalam piramida kejuaraan. Moto4 menjadi suksesor bagi ajang-ajang Talent Cup yang tingkatnya adalah regional. Motor yang dipakai adalah Honda NSF 250R yang mana adalah versi turunan atau adik dari NSF 250 RW yang dipakai rider-rider backingan pabrikan sayap emas di Junior GP dan Moto3. Seorang pembalap Indonesia yang berlaga di Moto2, Mario Surya Aji adalah salah satu produk Asia Talent Cup yang tahun depan berubah nama menjadi Moto4 Asia Cup. Diketahui Mario Aji mengikuti alur Road to MotoGP secara bertahap dari Asia Talent Cup, Red Bull MotoGP Rockies Cup, dan CFV Moto3, dan akhirnya mencapai Paddock Grand Prix. Begitu pula dengan Veda pertama. Dan juga Muhammad Kiandra Ramadipa. Dua remaja yang tahun ini merantau ke Eropa untuk ajang-ajang Road to MotoGP. Sebelum merebut peringkat 3 besar MotoGP Rockies Cup untuk menembus Moto3 sebelum usia 18 tahun, Veda pertama adalah juara Asia Talent Cup pada tahun 2023. Adapun Kiandra Ramadipa adalah rookie terbaik Asia Talent Cup 2024, sebagaimana Mario Aji dulu. Dan pada tahun ini, Kiandra Ramadipa hijrah ke European Talent Cup yang kedepannya akan berubah nama menjadi Moto4 European Cup, yang secara tingkatan sama akan tetapi lebih bergengsi karena level persaingannya. Perubahan lain juga terjadi dengan Junior GP yang sedang diikuti oleh Veda pertama di samping MotoGP Rockies Cup pada tahun ini. Junior GP akan disebut dengan Moto3 Junior yang mana lebih mendeskripsikan tingkatan dan spesifikasi motor yang dipakai oleh para pembalap di sana. Junior GP sebelumnya bernama CFV Moto3 yang mana juga setengah rancu dalam penamaannya. Sebab CFV kepanjangannya adalah Campeonato de España de Velocidad atau kejuaraan balap Spanyol, tetapi punya status kejuaraan dunia junior. MotoGP juga akan mengenal Moto Junior yang mengacu ke kompetisi yang memuat Moto3 Junior, Moto2 European Championship, dan Moto4 European Cup sebagai satu kesatuan. Ketiga ajang Fragrance Peak tersebut memang berbagi kalender kejuaraan dan pedok yang sama. Moto Junior tetap akan diselenggarakan di luar hajatan-hajatan MotoGP. Sebaliknya, MotoGP Rockies Cup dan Moto4 akan terus menjadi balapan pendukung MotoGP yang tahun depan memuat 22 seri. Struktur baru Road to MotoGP ini beserta identitas barunya merupakan evolusi yang penting. Saat ini strukturnya menciptakan jalur yang jelas bagi para pembalap, orang tua mereka, dan penggemar di seluruh dunia, serta sejalan dengan masa depan kelas Grand Prix. Catatan menarik lainnya adalah rencana pemberian intensif bagi tim-tim Junior GP yang merekrut dan meraih sukses bersama pembalap dan negara-negara kunci. Tidak jelaskan negara mana saja yang dimaksud kecuali deskripsi negara-negara tradisional di luar wilayah utama MotoGP saat ini. MotoGP juga masih berpusat di kawasan Spanyol dan juga Italia dengan sebagian besar tim, pembalap, hingga seri balapnya berada di sana. Bagi pembalap-pembalap Indonesia, bukan tidak mungkin kebijakan ini membuka pintu baru.
Indonesia menjadi pangsa pasar besar bagi bisnis kendaraan roda 2. Peluncuran tim MotoGP di tanah air pun sudah bukan sesuatu yang sangat aneh. Tanda-tandanya sudah ada bahwa Indonesia bisa lebih dari sekedar penonton. Yang diukir oleh seorang Mario Aji, front row Moto3 dan finish 10 besar di Moto2, dan Vedaga Pratama, runner-up Rockies Cup 2025, dan juga Kiandra Ramadipa, pemenang lomba European Talent Cup, memberi bukti bahwa Indonesia bisa bersaing di kancah balapan internasional. Hingga saat ini, MotoGP memiliki basis penggemar dan pengikut yang benar-benar global, sehingga sangat penting agar hal ini juga tercermin di lintasan balap. Berkat program ini, pihak MotoGP yakin bahwa di masa depan, dunia akan melihat juara-juara baru dari negara baru yang akan menorehkan prestasi di level tertinggi. Selain pertanyaan kapan tim nasional sepak bola Indonesia masuk Piala Dunia, penggemar balap di Indonesia kini berandai-andai kapan ada juara MotoGP asal Indonesia. Oke, banyak perubahan di MotoGP ya, banyak perubahan di MotoGP. Perubahan ini baru diresmikan besok pada musim 2026. Adanya Moto4. Ya, semoga penggabungan ya. Ya, kalian bisa lihat tadi kalau saya jelaskan di sini, kalian tinggal skip aja nanti ke terakhir ya kan kalau saya jelaskan di sini. Jadi penjelasan tadi nggak dilihat. Oke. Moto3, Moto2, Moto4, dan MotoGP 4 tahapan ya. 4 tahapan untuk menuju level tertinggi balap yang internasional. Indonesia ada 3 ya. Ada 3. Mario Surya Aji yang berlaga di Moto2, Vedaga Pratama yang musim depan berlaga di Moto3, dan juga Kiandra Ramadipa yang masih jadi pertanyaan kemana dia setelah kompetisi European Talent Cup ini selesai. Oke, apakah Junior GB menggantikan posisi Vedaga Pratama? Kita lihat aja ya. Oke, udah ya. Dah. Sekian video hari ini. Akhir kata, saya Renus Pratama. Salam sayang untuk orang samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Ngopi dulu ya. Oke. Kita ngopi. Ngopi. Oke, merokok ya. Dah, matikan kamera. Nggak boleh merokok depan kamera ya. Peace.